Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ini saatnya kita akan kembali beribadah. Mari bersama-sama sekalipun kita ada di rumah masing-masing, saya percaya bahwa kita akan sama-sama mendapatkan lawatan Tuhan bila mana kita akan sungguh-sungguh dalam beribadah pada saat ini. Oleh sebab itu mari siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan masuk dalam ibadah ini, angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh hati, dengan penuh dengan ketulusan. Mari lebih konsentrasi dan kita bawa diri kita masuk dalam ruang kudus Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhanlah segala sesuatunya boleh terjadi. Di dalam Tuhanlah segala sesuatunya kita boleh mendapatkan pengharapan. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kami pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu dan dahsyat Engkau atas kami memberikan rahmat, damai dan sukacita. Inilah saatnya Tuhan kami mau beribadah. Kami memberi diri di hadapan-Mu ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di bawah kami bersama-sama masuk dalam ruang kudus-Mu. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau perkenan kami lebih dalam lagi menikmati bait-Mu, merasakan kasih setia-Mu, merasakan kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan saatnya ketika kami membuka hati dan pikiran kami, kiranya turun Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menjamah hati dan pikiran kami dan menguduskannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, karena kami tahu bahwa pertolongan kami semua datang daripada pihak-Mu ya Tuhan. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap berbakti kita katakan bersama-sama, amin. Shalom saudara. Haleluya. Bertemu kembali dengan kami ya saudara. Tetap dalam suasana yang indah saudara dengan Tuhan. Kita harus tetap fokus saudara untuk tetap memberikan hati yang terbaik pada ibadah saat ini. Mari kita mau datang kepadanya saudara. Kita mau serukan bahwa Yesus sungguh baik untuk kita. Haleluya. Haleluya. Mengalir bersamamu Tuhan. Dalam apapun pencobaan, kami percaya Engkau selalu besertakan kami. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Mengalir, ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Haleluya. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ya saudara, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada
Mari saudara, dengan segenap hati kita katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir saudara, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sekali lagi apa saudara? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin saudara. Karena maka dari itu saudara, karena Tuhan kita terbesar dan mulia, kita mau sorak-sorai lebih lagi saudara. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Saudara, dengan segenap hati kita, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena apa? Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Lebih keras saudara. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari dengan segenap hati kita saudara, lebih dalam lagi. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di
saudara, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita saudara, haleluya. Tuhan kita besar saudara, amin saudara. Tuhan kita mulia saudara, amin. Maka dari itu Tuhan kita hebat, sungguh hebat. Batasi langit saudara. Kita mau serukan lebih dalam lagi, lebih sorak-sorai lagi saudara. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, mari saudara, menjadikan lebih dari pemenang. Karena apa? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanku ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Katakan sekali lagi saudara, kau yang hidup di dalamku, menjadikan apa? Menjadikan lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanku ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang. Sebab apa? Raja segala raja, perbuatanku ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari saudara, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita merenungkan bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak ada habisnya saudara. Maka dari itu saudara, kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau memohon kepadanya saudara agar memenuhi hidup kita dengan tuntunan kasih-Nya saudara. Kita mau serahkan hidup kita. Kita mau berlutut saudara, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Oh yang datang dengan segenap hatinya. Oh berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya dengan segenap hati saudara kita mau datang. Hadirat-Mu memenuhiku, rasakan hadirat-Nya, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur.
penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita undang Allah Roh Kudus supaya menyertai kita dan memberikan kita hikmat. Dan hikmat itulah yang akan membuat kita memahami apa yang menjadi maksud baik Bapa bagi kita sekalian. Mari kita akan bersama-sama lebih konsentrasi dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami rindu pada saat ini firman-Mu berbicara kepada kami. Kami membuka hati dan pikiran kami seluas-luasnya untuk Tuhan mengintervensi kami dengan kebenaran. Kami percaya bila mana kebenaran yang Kau nyatakan, maka kami pulih merasakan kemerdekaan. Karena kami yakin penuh firman-Mu itulah yang akan menjadi terang bagi jalan kami. Kami tidak perlu lagi merasakan takut. Kami tidak khawatir akan hari depan. Karena firman-Mu akan berbicara dan memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Dan kami bersyukur ketika firman kami kerjakan, Engkau menyertai kami dengan kuasa. Kalau sebab itu Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, Engkau menolong kami, supaya apa yang kami boleh dengar pada saat ini dapat kami mengerti. Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu dan sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan dan diagungkan tinggi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan 25. Amsal 11, Amsal Salomo 11 ayat yang ke-24 dan 25. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca ya, di dalam hal ini berbicara tentang mengatasi kemalasan. Nah, demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa inilah Amsal Salomo, seorang yang sangat pandai, penuh hikmat Tuhan, karena Tuhan menyertai dia sehingga dia membuka dan menyingkapkan rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan inilah yang membuat hidup Salomo begitu seakan-akan begitu mudah dilalui. Sehingga Tuhan bukan sekedar memberikan dia pengertian, tapi pengertian itulah yang membuat dia menjadi berjaya. Ya, dia membangun bait Allah yang begitu megah. Bahkan dia membangun istananya sangat megah, saudara sekalian. Ya, dia membangun dengan hikmat sehingga luar biasa menarik Ratu Seba dari Ethiopia untuk datang hanya sekedar untuk menyaksikan hikmat daripada Salomo. Salomo ini anak Raja Daud yang diperkenan Tuhan untuk membangun bait Allah. Dan di masa pemerintahan Salomo tidak ada peperangan, damai luar biasa. Ya saudara sekalian, begitu Tuhan menjagai, semua diselesaikan oleh karena Salomo secara bijaksana mengawal kerajaannya. Sehingga persoalannya dihadapi walaupun mungkin rumit, tetapi oleh karena hikmat Tuhan, maka perjalanan Salomo begitu lapang, begitu luar biasa. Nah saudara sekalian, Salomo dengan hikmat yang luar biasa memberitahukan kepada kita tentang bagaimana hidup dengan bekerja
bagaimana hidup dengan bagaimana mengelola kekayaan. Beliau mengatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ada orang beranggapan pelit, ya, begitu rupa harapannya kaya. Itu tidak menjamin ternyata. Menurut Salomo ada juga orang yang menebar harta tetapi justru bertambah kaya. Tetapi ada orang yang menghemat secara luar biasa justru mengalami kekurangan. Ini suatu hal yang luar biasa. Bukan artinya kita menjadi pribadi yang boros, bukan artinya kita menjadi pribadi yang suka berfoya-foya, menghabiskan harta. Kalau itu dilakukan secara sia-sia, tentu harta sebanyak apapun akan habis adanya. Tentunya Salomo memiliki makna mengapa dia memberitahukan tentang hal ini. Ini adalah prinsip di mana kita menabur dan kita akan menuai. Orang yang menabur suatu saat akan menuai. Orang yang menabur ada kemungkinan mengalami masa paceklik. Tetapi yang pasti orang tidak pernah menabur tidak akan pernah menuai. Ya saudara, oleh sebab itu apa yang dalam konsep taburan ini kita belajar bahwa orang yang bekerja mungkin berhasil. Orang yang bekerja bisa mengumpulkan harta. Orang yang bekerja ada kemungkinan menjadi kaya. Orang yang bekerja keras kalau dengan penyertaan Tuhan, dengan Tuhan yang menopang, dengan Tuhan yang menolong, pasti akan mendapati kesejahteraan. Tetapi orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak melakukan aktivitas karya, orang yang tidak mau melakukan upaya dan usaha, jangan pernah berharap mengumpulkan harta. Kenapa? Karena tidak ada yang dikumpulkan, tidak ada yang ditabung. Kalau tidak ada yang dikumpulkan, tidak ada yang ditabung, apa yang mau menjadikannya kaya? Tidak ada selain menghabis-habiskan. Kenapa? Orang menjadi konsumtif. Orang menjadi mudah membelanjakan uang. Orang menjadi mudah sekali mengeluarkan dana, terkadang itu bukan untuk sesuatu yang diperlukan. Hanya sekedar sesuatu yang diinginkan. Nah kalau diinginkan tidak ada batasnya saudara. Semuanya ingin, ini mau, itu mau, yang lainnya juga mau. Satu tas tidak cukup, tas dengan berbagai macam warna dan lain sebagainya. Walaupun bukan toko tas, tapi maunya rumah seperti serba tas. Nah kalau orang yang seperti itu, ya boros, ya pasti akan jatuh miskin. Lain halnya kalau tas itu menjadi lahan ladang untuk usaha. Pasti akan berbeda hasilnya. Ini berbicara tentang sebuah kemalasan. Karena kemalasan seringkali menghasilkan konsumtivitas. Hidup yang konsumtif ya. Hidup yang hanya sekedar bisa menghabiskan tanpa menghasilkan. Nah saudara, kemalasan adalah hal yang sering melekat di dalam kehidupan orang. Ya, di mana orang membuat hidupnya tidak berkembang, tidak bertumbuh, tidak menjadi lebih baik lagi. Sehingga akhirnya akan mengalami kegagalan. Itulah kemalasan. Kemalasan sering melekat dalam kehidupan. Karena orang seringkali lebih suka untuk bermalas-malasan. Coba lihat kalau kita lihat hari libur. Semua akan bersuka cita. Tetapi kalau orang mulai mendekati hari Senin, ada istilah yang namanya I don't like Monday. Ya saudara sekalian, orang tidak suka hari Senin. Kenapa? Hari Senin hari beraktivitas, hari mulai kerja. Tetapi kalau orang mulai masuk hari Sabtu, mau libur cepat-cepat maunya pulang. Walaupun kerjaan belum kelar, maunya sampai cepat rumah istirahat. Libur saudara sekalian. Ya dan inilah menjadi
tantangan bagi kita mengalahkan diri sendiri dari kemalasan. Masyarakat China, Tiongkok punya istilah saudara sekalian. Ya saudara, yaitu 996. 996 ini maksudnya apa? 996 artinya adalah berangkat jam 9, pulang jam 9 malam selama 6 hari kerja. Nah ini berbeda dengan konteks kerja di Indonesia. Kerja di Indonesia itu mungkin kantor jam 8, jam 9 belum tentu pulangnya. Berangkatnya jam segitu, bisa berangkat bisa terlambat, pulangnya enggak mungkin jam 9 malam, setengah 5 sore itu pun cepat-cepatan. Nah oleh sebab durasi pekerjaan yang begitu panjang, masyarakat menjadi sangat produktif. Ya bekerja luar biasa, hasilnya peningkatan ekonomi negara itu menjadi luar biasa juga. Nah saudara, orang Kristen sebagai orang pengikut Kristus, lihat Kristus kalau bekerja, dia bekerja tanpa memandang konteks waktunya. Dia bisa bekerja setiap saat. Allah bekerja sampai saat ini. Saudara sekalian, mari rajin. Kalau kita terus memiliki gaya hidup sebagai orang yang malas, akibatnya adalah kita tidak akan berkembang. Karena tidak ada satu prestasi yang bisa kita kerjakan, hasilkan. Tidak ada prestasi, tidak ada peningkatan kualitas diri. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya mengolah diri. Karena dengan bekerja setiap hari, walaupun awalnya susah, karena biasa, maka itu dia menjadi bisa. Nah saudara sekalian, kalau kita biasa bekerja terus menerus, maka kita bisa. Ada orang berbicara seperti ini, kalau kamu 10 atau 9 jam setiap hari, kamu bekerja pada satu bidang, lama-lama kamu akan menjadi ahli di bidang itu, walaupun tanpa ada yang mengajar. Loh, luar biasa saudara ya. Setelah 9 jam terus menerus mengajarkan. Kalau elektronik, televisi, ya televisi itu aja terus 9 jam terus menerus. Diteliti, diselidiki, dicoba, selidiki, dicoba terus menerus. Walaupun gak ada yang mengajar, tidak ada secara sekolah langsung, tapi lama-lama akan sangat ahli dalam bidang reparasi televisi. Ya, demikian juga motor dan lain sebagainya, semua yang bisa kelihatan. Itu semua dari apa? Hasil kebiasaan. Biasa itu membuat kita bisa, saudara sekalian. Oleh sebab itu dengan kita bisa terus menerus, kita menghasilkan karya, mengerjakan pekerjaan, usaha kita jalankan, maka akhirnya keberhasilan, kesuksesan itu bisa dicapai. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar ya, supaya gaya hidup malas itu kita bisa kikis terus menerus sampai kita kembali menjadi memiliki gaya hidup seorang yang rajin di dalam bekerja. Nah, apa prinsip daripada kitab Amsal ini yang barusan kita baca soal mengatasi kemalasan? Yang pertama adalah bekerja dengan bersyukur. Ya, saudara sekalian, Amsal 11 ayat 24 ini mengatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Nah, ini sikap yang dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa hidup ini sudah lebih dahulu kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati dengan kecukupan. Ya, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang engkau pakai, itu semua sudah Tuhan sediakan. Bapa sediakan. Kita tinggal menerima dengan cara bekerja. Ketika kita bekerja, di sanalah letaknya Tuhan akan mencukupi. Lihat burung pipit di udara yang dijual 2 seduit Tuhan pelihara. Ini dikatakan burung pipit di mana? Bukan di sangkar, bukan sedang bertengger di pohon, tapi sedang di udara. Artinya sedang terbang cari makan, saudara. Dia mencari makannya. Demikian juga hidup orang percaya.
Kalau kita percaya Tuhan memberkati kita, inilah cara kita datang ke ladang-ladang pekerjaan dan Tuhan akan memberkati. Memberi dengan bersyukur, oleh karena berkat Tuhan atas kita bukanlah sesuatu yang berat dilakukan. Karena kita yakin Tuhan terus akan mencukupi kita. Karena segala kebutuhan dan keperluan kita itu Tuhan jamin. Tuhan akan cukupi, Tuhan akan berikan apa yang kita perlukan. Tuhan tidak pernah melalaikan untuk pemeliharaannya di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh pelit, ini prinsip menabur. Kalau kita menabur, kita menuai, menabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Kalau kita menabur hal yang baik, Tuhan akan memberikan kepada kita hal yang baik. Kalau kita menolong orang sedang kekurangan, Tuhan akan juga menyertai kita. Ketika kita masa-masa paceklik, Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Melalui siapa? Orang-orang juga yang di sekitar kita, saudara sekalian. Dan inilah cara dan prinsip sistem Tuhan bagi orang yang percaya. Nah saudara, kalau kita percaya segala keperluan yang kita perlukan ini sudah Tuhan sediakan, maka kita bisa bersyukur. Mereka yang bekerja, kita semua yang bekerja akan bersyukur, pasti mendapatkan janji berkat Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan akan bertambah kaya dan bertambah berkelimpahan. Berkelimpahan dalam hal apa? Berkelimpahan di dalam segala kebajikan. Nah, jangan keliru. Ya, ada orang berkata orang Kristen itu hidupnya harusnya berkelebihan. Enggak, dalam artian harta atau apa bukan. Kelebihan di dalam kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah, orang Kristen itu hidupnya limpahan dalam perbuatan baik. Kenapa? Akan selalu ada orang miskin di antara kita. Ya, Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita memberi mereka makan. Ya. Nah, dengan sistem yang Tuhan ciptakan seperti ini, besok kita bekerja lagi. Tuhan berkati lagi. Melalui kita menjadi berkat lagi bagi yang lain. Nah, inilah yang membuat kita menjadi hidup yang bermanfaat, berguna bagi kerajaan sorga. Ya, yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yaitu mari bekerja dengan komitmen penyerahan diri kepada Tuhan. Amsal pasal yang ke-16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya saudara, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan, serahkanlah cara kamu mencapai upaya kerjamu, usahamu, dagangmu, serahkan perbuatan tanganmu, karya-karyamu, apa yang kau bisa hasilkan sebagai prestasi di dalam kehidupan, baik itu yang anak-anak bersekolah, saudara serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala rencana-rencana kita terlaksana. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan kebaikan dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus serahkan pekerjaan kita. Kalau kita menyerahkan pekerjaan kita, hasil prestasi usaha yang kita lakukan, kita sadar itu adalah campur tangan Tuhan. Kita tidak perlu takut, gentar terhadap kegagalan. Kegagalan adalah sesuatu keberhasilan yang tertunda dan kita percaya Tuhan akan memberikan keberhasilan yang lebih dahsyat. Tuhan akan memberikan kesuksesan yang lebih besar. Amin saudara. Kalau sekarang kesannya hidup kita merasakan berat, yakin ada masanya Tuhan akan mengubahkan keadaan kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, setiap kita yang diajarkan kebenaran firman, diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan itu untuk membuat perencanaan lebih dahulu. Kita bekerja, berkarya, serahkan kepada Tuhan, tapi duduk dulu, rencanakan dulu secara baik. Lukas pasal 14 ayat 28 katakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara,
tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini menara, saudara. Jadi menara itu adalah suatu bentuk karya, prestasi, sesuatu yang bisa dibanggakan. Menara, saudara sekalian. Kalau membuat itu duduk dulu, rencanakan baik-baik. Nah, serahkanlah segala rencanamu itu dalam kekuasaan Tuhan. Sehingga kita tetap merendahkan diri di antara prestasi kita tetap merendahkan diri di antara apa yang kita bisa hasilkan, karena kita tahu itu semua juga campur tangan Tuhan. Maka Tuhan mengerjakan itu dan membuat rencana rancanganmu terlaksana. Karena kita tidak mungkin sombong diri kalau menara itu jadi, saudara ya. Menara bisnismu, menara dagangmu, menara usahamu, ya saudara sekalian, menara prestasi-prestamu. Kalau jadi, engkau tidak akan sombong karena engkau tahu semuanya itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memungkinkan semuanya itu jadi. Kita tidak akan melakukan pekerjaan asal-asalan. Kita tidak melakukan pekerjaan tanpa perencanaan, itu pasti. Tapi perencanaan haruslah perencanaan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena segala kehendak Tuhanlah yang jadi. Kehendak kita belum tentu jadi, tapi kehendak Tuhan pasti jadi. Oleh sebab itu mari serahkan itu kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, setelah kita menyusun rencana, perencanaan karya kerja kita dengan tekun mengerjakannya dengan kekuatan, dengan segenap hati, segenap tenaga kita curahkan semua dan kita lakukan itu dengan penyerahan kepada Tuhan. Maka ada janji Tuhan di dalam sini bahwa terlaksanalah semua rencanamu. Nah, itu kita tahu bagaimana Salomo bisa memahami akan hal ini. Maka tidak heran Salomo ketika membuat bait Allah yang begitu megah luar biasa. Ya saudara, itu terlaksana. Istananya dikerjakan luar biasa, terlaksana. Itu karena dia menyerahkan seluruh rencana, rancangan kehidupannya kepada Tuhan. Saya berharap kita boleh bersama-sama merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Salomo. Sukses, berhasil, tetapi itu semua kita percaya oleh karena campur tangan Tuhan. Kalau sebab itu, mari bekerja dengan komitmen penyerahan diri kepada Tuhan. Yang terakhir, daripada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menyikapi tentang hidup di dalam memiliki gaya hidup kerja yang keras, kerja yang baik, menghindari yang namanya kemalasan. Yang ketiga adalah bekerja memberikan yang terbaik. Ya, to be excellency. Mari kerjakan yang terbaik, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan Amsal 22 ayat 29 mengatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang berprestasi, orang yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa, maka dia ada bersama-sama orang yang berprestasi, yang menghasilkan karya luar biasa. Dan dia ada bersama raja-raja. Karena raja-rajalah yang memberikan piala, memberikan penghargaan saudara sekalian di dunia ini. Nah, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja mendapatkan penghargaan. Maka saudara sekalian kerjakan segala sesuatu yang terbaik. Belajarlah detail ya. Belajarlah sungguh-sungguh mengawal pekerjaan dengan baik. Sehingga tidak ada kesalahan yang tidak perlu. Kalau kesalahan lalu terus-menerus dikerjakan, kesalahan dilakukan, akibatnya apa? Menurunkan kualitas diri kita sendiri. Maka biasalah untuk berprestasi. Jangan merasa bahwa kegagalan adalah sesuatu yang biasa. Kegagalan itu tidak biasa, saudara. Biasalah untuk berhasil. Kalau kita biasa berhasil, maka itu meningkatkan rasa percaya diri. Ketika rasa percaya diri kita terus-menerus terjalin, maka kita biasa berhasil, maka kita biasa untuk berupaya keras. Bekerja lebih keras lagi, menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, lebih meningkatkan prestasi. Nah, dengan demikian kita terus naik, meningkat semakin tinggi. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu ketika kita bekerja sesuatu, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Ya,
Bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, nah Tuhan itu berhak untuk mendapatkan yang terbaik, saudara. Oleh sebab itu mari kerjakan secara excellent, secara terbaik yang bisa kita lakukan, terbaik yang kita bisa kerjakan, terbaik yang kita bisa hasilkan. Dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan dari hasil yang kita lakukan. Nah, bersemangatlah di dalam hal ini untuk memberikan yang terbaik, untuk membawa pekerjaan kita dan itu bisa memberi pengaruh bagi lingkungan. Secara sederhana saudara, anak-anak kecil kalau biasa pulang bawa piala, bawa piagam penghargaan, orang tua atau satu keluarga akan turut bersuka cita. Demikian juga hidup kita, kalau kita biasa bisnis kerjakan prestasi yang bagus, target tercapai, perusahaan akan sukacita, semua orang senang, bos akan lebih menghargai lagi. Demikian juga kalau kita mengerjakan dagang dengan baik, dengan kita menghasilkan usaha dengan baik, pasti ada penghargaan tersendiri. Walaupun manusia tidak mengetahui, tapi satu hal Tuhan tahu, karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita dan dialah memberikan yang terbaik bagi kita. Tentu bukan untuk kita menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati saudara sekalian, tapi itu semua kita paham bahwa kita ini menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat karena apa? Posisi kita. Di hadapan raja-raja, kita bisa berbicara banyak. Kalau di depan pejabat, kita bisa mengungkapkan banyak hal, di mana kita juga kembali melihat orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memberi mereka makan, kita memberi mereka santunan, ketika kita memberi mereka berkat dan pertolongan, orang-orang yang miskin di antara kita yang diminta Tuhan untuk supaya kita memelihara mereka, maka itu semua akan berguril kembali kepada kita. Dan karya sosial akan jauh lebih besar lagi, karya-karya amal kita akan jauh lebih besar lagi ketika kita sudah dekat dengan raja, penguasa di mana negeri ini dipimpin dan kita ada memberi pengaruh untuk menghidupi bangsa ini. Saya rindu kita bersama-sama menjadi pribadi yang rajin. Ya, atasi kemalasanmu, atasi kebiasaanmu tidak menghasilkan apa-apa. Berubahlah segera menjadi pribadi yang tekun, rajin, bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilkan karya-karya yang mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah kita akan bersama-sama kembali kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang memberikan kami pengertian dan dasar-dasar supaya kami hidup dalam kerajinan, ketekunan, bertanggung jawab, memberikan yang terbaik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami rindu semakin banyak orang diberkati melalui hidup kami. Kami tidak ingin hidup sendiri karena kami sadar di sekitar kami, di lingkungan kami ada orang-orang yang membutuhkan Tuhan dan Tuhan pakai kami sebagai saluran berkat. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan rencana, rancangan kehidupan kami, apapun pekerjaan dan usaha yang kami lakukan ke dalam kekuasaan-Mu, dalam kuasa Tuhan. Karena kami tahu kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Dan biarlah firman yang ditaburkan, kami percaya tidak terbuang dengan sia-sia, tapi akan menghasilkan kehidupan kami yang diubahkan, hidup kami yang dipulihkan, dan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama dapat firman, katakan amin. Haleluya. Shalom GBI Bawangan, apa kabar? Dahsyat pastinya. Berikut pengumuman minggu ini. Pada ibadah raya 1 dan 2 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wisnu Prabowo dari GBI Battle Area Salatiga. Lalu pada ibadah raya ketiga jam 5 sore kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita dengan membawakan tema Hidup di Masa Perjanjian Baru. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan khusus yang telah diberikan. Selain dari kotak persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA dengan nomor rekening 0099813000 atau menggunakan kode QR gereja kita. Diminta untuk para jemaat dapat mengisi data jemaat dan absensi gereja dengan cara men-scan barcode di depan kursi para jemaat atau barcode yang berada di dekat pintu masuk gereja. Yuk parent, ajak anak-anak, adik-adik semua
untuk datang dalam ibadah anak BB Kids tiap hari Sabtu jam 4 sore. Datang lebih awal, bawa jiwa-jiwa dan jangan lupa pakai masker ya. Mari para kaum muda bisa ikut dalam ibadah YCC pada hari Sabtu 20 November 2021 jam 6 sore di tempat ini. Dan jangan lupa tetap mengindahkan protokol kesehatan ya. Yuk para kaum wanita dari muda hingga tua dapat mengikuti ibadah WPI yang diadakan pada hari Kamis 18 November jam 6 sore di tempat ini. Saatnya wanita bersukacita dalam kasih Tuhan. Sekian pengumuman minggu ini. See you, God bless you, and Jesus love you. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama di akhir ibadah kita. Kita bersyukur, kita sudah masuk di bulan November dan kita mendengar beberapa pengumuman penting. Terus dukung gereja kita, terus dukung dalam doa, tentunya juga ingatkan untuk Natal yang akan depan. Kita akan beribadah bersama-sama secara onsite. Oleh sebab itu daftarkan diri saudara sekalian lebih dahulu. Mari kami ajak bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, ini berserah sepenuh kepadanya. Bapa yang di surga, Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu pada saat ini yang ada di rumah. Kami percaya lawatan-Mu dahsyat bagi mereka yang sungguh-sungguh beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan ketika mereka menikmati bait-Mu, mereka bermuji menyembah Tuhan, ketika mereka mendengar kebenaran firman, bahkan ketika mereka mempersembahkan korban syukur, mereka taat dalam persepuluhan sehingga terbukalah tingkap-tingkap langit bagi hidup mereka. Berkat dicurahkan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka dengan rela hati memberi korban khusus. Hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati ya Tuhan buah tangan setiap anak-anak-Mu. Engkau membuatnya berhasil dan beruntung dari segala karya yang mereka kerjakan. Biarlah kemanapun mereka pergi, Engkau memberikan kesejahteraan. Diberkati keluarga kami, biarlah keluarga kami adalah keluarga Kristen yang sukses dan berbahagia. Keluarga yang diberkati dengan keturunan yang sehat, yang kuat, yang menghasilkan prestasi, yang perkasa di bumi ini. Engkau memberkati ya Tuhan langkah hidup anak-anak-Mu. Dan biarlah mereka terus naik, tidak pernah turun. Dan mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Allah yang menyatakan setia. Biarlah Engkau memberikan damai dan sukacita, kesembuhan bagi sakit penyakit kami, kesehatan atas tubuh kami. Engkau tuntun langkah kami terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, biarlah Engkau senantiasa mengingat hari Sabat Tuhan. Ketika Engkau beribadah kepadanya, lihat penyertaan Tuhan. Tuhan akan membuatmu berbeda di antara orang-orang yang tidak percaya. Karena itu sebentar bila mana Engkau kembali kepada aktivitas kehidupanmu, dalam pekerjaan dan usaha dagangmu, di dalam pendidikan yang ketekuni, maka pulang dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkatilah bersama kita katakan amin. Kasih setiamu di dalam
see you, God bless you, and Jesus love you.